Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ferry Halim, NPM 24060300029. Nah, di sini kita akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah sensor transducer yang bertemakan sensor Rain Jones atau pengukuran curah hujan akurat dan real time. Untuk latar belakang dan sejarahnya, latar belakang dari sensor rain gauge adalah perubahan iklim dan peningkatan intensitas curah hujan ekstrim, menjadikan monitoring curah hujan sebagai kebutuhan penting dalam berbagai bidang termasuk pertanian, pengelolaan sumber daya air, dan mitigasi bencana alam. Sensor rain gauge modern memungkinkan pengukuran yang lebih akurat dan real time, memberikan data yang diperlukan untuk analisis iklim dan peringatan dini banjir. Nah, untuk sejarah sendiri, pengukuran curah hujan ini sudah menjadi bagian penting sejak zaman kuno. Nah, salah satu perangkat pertamanya ditemukan di Korea pada abad ke-15 oleh Jang Yong-sil, seorang ilmuwan dari dinasti Joseon. Alat tersebut dikenal dengan Chiugugi dan dianggap sebagai alat pengukur hujan pertama di dunia. Seiring perkembangan teknologi, alat pengukur hujan berkembang menjadi perangkat digital dan otomatis. Salah satunya adalah sensor rain gauge. Untuk tujuan dan fungsi sendiri, tujuannya adalah menjelaskan cara kerja atau teknologi yang digunakan, serta implementasi dan tantangan dari penggunaan sensor rain gauge dalam kehidupan nyata. Nah, untuk fungsi sendiri ini ada empat, yaitu mengukur jumlah curah hujan dalam satuan waktu tertentu. Yang kedua ini memberikan data real time untuk sistem peringatan dini. Yang ketiga mendukung analisis tren iklim dan cuaca. Yang keempat membantu perencanaan irigasi dalam pertanian. Nah, ada pun beberapa jenis sensor rain gauge. Di sini saya jelaskan tiga jenis beserta prinsip kelebihan dan kekurangan. Nah, untuk yang pertama ini adalah tipping bucket rain gauge, yaitu menggunakan dua ember kecil yang bergoyang seperti jungkat-jungkit. Setiap kali ember penuh dan bergoyang, satu pulsa sinyal dikirimkan sebagai indikator jumlah curah hujan. Adapun prinsipnya berupa ember goyang, kelebihannya itu yang jelas murah dan simple. Untuk kekurangannya sendiri yaitu kurang akurat pada saat hujan deras. Nah, untuk jenis sensor yang kedua itu adalah weighing rain gauge yang merupakan mengukur berat air hujan yang terkumpul dalam wadah dan mengkonveksinya menjadi nilai curah hujan. Nah, untuk prinsipnya sendiri seperti timbangan. Nah, untuk kelebihannya itu sangat akurat, dan kekurangannya itu ya eh, benefitnya lumayan mahal untuk harga alat tersebut. Nah, yang ketiga ini optical range gauge menggunakan cahaya inframerah dan mendeteksi gangguan cahaya akibat tetesan air hujan. Nah, di sini prinsip kerjanya apabila cahaya terhalang, kelebihannya itu tanpa bagian bergerak, untuk kekurangannya itu sangat sensitif terhadap debu maupun embun. Nah, di sini ada beberapa teknologi dan komponen sensor rain gauge modern. Nah, dilengkapi dengan ada microcontroller Arduino maupun SP32. Dari sisi komunikasinya ada LoRa, GSM, bisa dengan WiFi juga. Untuk penyimpanannya bisa menggunakan SD card. Untuk energinya sendiri bisa menggunakan panel surya maupun baterai. Nah, untuk tambahannya kita bisa menambahkan sensor suhu, kelembapan udara maupun tekanan udara. Nah, adapun cara kerja dan algoritma dari sensor rain gauge. Nah, di sini ada lima. Yang pertama itu pulsa yang dikonveksi ke milimeter hujan. Setiap tipping ember menghasilkan satu pulsa. Pulsa itu dikonveksi ke milimeter curah hujan berdasarkan kalibrasi. Contoh, satu pulsa sama dengan 0,2 milimeter. Nah, yang kedua ini menggunakan filter noise dan koreksi data yang dari sisi debotsnya itu menghindari pulsa ganda karena bouncing.
Untuk freeze waktunya sendiri itu abaikan pulsa yang terlalu cepat, misalnya di bawah 100 milisecond. Nah, untuk koreksi data, validasi di rentang curah hujan wajar, misalnya maksimal 50 mm per jam. Nah, yang di cara kerja ketiga itu logging data periodik. Ini data disimpan setiap interval, misalnya per 5 menit atau per 1 jam. Formatnya sendiri bisa diatur dengan timestamp, jumlah pulsa, maupun curah hujan. Untuk penyimpanannya bisa SD card, EEPROM, atau flash microcontroller. Nah, untuk cara kerja yang keempat ini pengiriman ke cloud atau IoT. Nah, data ini bisa dikirim via WiFi, GSM, atau LoRa. Protokol yang digunakan HTTP POST, MQTT, atau REST API. Platform yang digunakan bisa ThinkSpace, Firebase, Blink, AWS IoT. Tujuannya itu untuk meremote monitoring dan visualisasi real time. Nah, yang kelima ini adalah pemrosesan AI untuk prediksi hujan. Jadi data historis hujan digunakan untuk satu, prediksi pola hujan atau machine learning. Yang kedua, sistem peringatan dini banjir. Yang ketiga, optimasi irigasi di pertanian. Nah, biasa model yang digunakan itu LSTM, random forest, maupun SPM, dan sebagainya. Nah, untuk implementasi di lapangan itu terdapat empat ya. Jadi ada di BMKG, AWS, Automatic Weather Station, yang di mana sudah ada 900 lokasi di seluruh Indonesia. Data hujan dikirim otomatis ke server pusat BMKG, digunakan untuk perkiraan cuaca, peringatan dini bencana, dan pemantauan iklim. Nah, kita lihat dari sisi pertanian, sistem irigasi cerdas, GenGots ini digunakan bersama sensor kelembapan tanah. Data hujan menentukan kebutuhan penyiraman otomatis. Yang ketiga ini menghemat air dan meningkatkan efisiensi pertanian presisi. Nah, yang ketiga ini ada di Dinas PU sebagai monitoring sungai dan bendungan. Nah, sensor curah hujan dipasang di hulu sungai, pintu air, dan bendungan. Terintegrasi dengan sensor tinggi muka air dan berfungsi untuk deteksi dini banjir, kontrol volume air, dan pengaturan pintu bendung otomatis. Nah, yang keempat ini di Smart City, kontrol banjir dan cuaca lokal. Diterapkan di kota besar untuk monitoring hujan per wilayah. Data hujan real-time terhubung ke dashboard pemerintah setempat. Digunakan untuk pengaturan drainase otomatis, notifikasi warga, dan manajemen bencana berbasis data. Nah, contoh data curah hujan dan analisa ini kita contoh di 1 Juni curah hujannya ada di 72,5, lokasinya di Bandung. Sedangkan di tanggal 2 Juni itu ada di 10,4 dan lokasinya di Bandung juga. Nah, di sini analisa kita untuk fluktuasinya tinggi, terjadi penurunan tajam dari 72,5 ke 10,4 dalam 1 hari, menunjukkan pola hujan tidak stabil. Nah, untuk resiko banjir dan kekeringan, curah hujan tinggi mendadak berpotensi menyebabkan banjir lokal, sementara hari-hari kering panjang bisa berdampak ke pertanian. Nah, adapun kebutuhan teknologi yang sangat diperlukan untuk menopang ini adalah sensor presisi tinggi diperlukan untuk mendeteksi perubahan curah hujan secara real time. Yang kedua itu sistem peringatan dini atau EWS penting untuk mitigasi bencana. Nah, di sini adalah grafik curah hujan harian di Bandung yang menunjukkan penurunan drastis dari 72,5 ke 10,4 mm yang mengindikasikan pola hujan sangat fluktuatif. Baik, untuk tantangan dan solusinya, tantangannya akurasi alat terganggu oleh angin maupun serangga. Perawatan perlunya perawatan rutin dan sumber daya listrik. Yang ketiga ini komunikasi sulit di daerah terpencil, ya seperti di pelosok-pelosok pedesaan. Nah, untuk solusinya sendiri ada di solar panel yang dimana tidak membutuhkan daya listrik
Dan yang kedua ini desain tahan cuaca. Yang ketiga ini penggabungan data multisensor. Mungkin penggabungan sensor kelembapan tanah dan tekanan udara. Yang keempat ini adalah dukungan dari AI. Nah, jadi kesimpulan yang kita peroleh, sensor dan GOES ini penting untuk sistem iklim modern. Nah, dan perlu akurasi, integrasi, dan daya tahan. Untuk yang ketiga ini tantangan masih ada, tapi dapat diatasi dengan inovasi teknologi sesuai dengan perkembangan zaman. Yang keempat ini adalah kunci untuk masa depan, otomatisasi plus IoT plus AI. Mungkin sekian presentasi terkait sensor Rain Gauge dari saya, Pak Halim. Sebelumnya saya ucapkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.